أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل آمين يا أخوة الإيمان جماعة مسجد بيت السلام رحمه الله. Mari kita awali dengan bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita sehat dan kita harus selalu minta tolong kepada Allah agar ibadah kita itu dengan segala kekurangannya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita harus semakin banyak minta tolong kepada Allah. Rasulullah itu mengajarkan sampai berzikir pun yang mungkin kita berpikir kan berzikir itu gampang, kita mengucapkan subhanallah, kita melakukan sedekah, tangan kita berzikir, tapi tidak sesederhana itu. Rasulullah pernah mengajarkan doa yang sangat istimewa kepada sahabat yang dicintai oleh beliau namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar minta tolong kepada Allah sehingga bisa berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik. Dipesankan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, la tad'anna an taqula fi inda duburi kulli salat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar berzikir selalu ingat Allah. Karena penyakit manusia yang tidak mungkin tidak mengenai siapapun itu lupa. Lupa dan berdosa itu manusiawi. Maka dibimbing oleh Rasulullah, minta tolong supaya kalau lupa meletakkan kunci, lupa berjanji, ya itu biasa-biasa saja. Tapi jangan lupa Allah. Jangan lupakan Allah. Hidup harus selalu bersama Allah. Kita usahakan begitu. Maka minta tolongnya dibimbing oleh Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ini, tolong saya ini ala dzikrik, supaya selalu ingat Allah, wa syukrika, selalu bersyukur, wa husni ibadatika, supaya kalau beribadah itu baik, benar, ikhlas, sesuai dengan tuntunan. Masya Allah, luar biasa. Nah, ibadah itu sebagaimana kita ketahui, ada yang ibadah mahdhah, ritual, ada yang non-ritual. Salat itu ibadah mahdhah, ibadah ritual, puasa, haji. Tapi yang lebih banyak itu ibadah non-ritual ini. Tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Kita menghadiri pengajian, kita bertetangga, ya, kita mendidik anak, itu semuanya ibadah itu. Asalkan kita bisa meletakkan dalam beramal, dalam mengerjakan itu, bisa meletakkan niat kita pertama, dan yang kedua bisa meniru Nabi. Masya Allah, baru itu namanya ibadah. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas satu masalah yang
barangkali kurang banyak orang melihatnya sebagai ibadah yang penting, yaitu bersahabat. Bersahabat, saudara ya. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, "An-nasu ala dini khalilin, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu di atas agama sahabat karibnya. Maka hendaknya melihat siapa yang diajak bersahabat karib. Khalil itu sahabat karib. Jadi sahabat itu sangat mempengaruhi. Kebaikan dan kerusakan banyak orang karena sahabat. Coba lihat persahabatan anak-anak muda sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang pakar. Dia mensinyalir betapa sekarang ini bahaya budaya itu merusak pemuda kita. Di mana-mana ada kafe sekarang ini. Berjam-jam duduk di kafe. Dan gayanya itu kafe-kafe ini tampak tidak berakhlak ya. Misalnya di Gayung Sari itu ada kafe namanya Kora. Ada di situ setengah senewan. Nanti lama-lama senewan betul. Jadi gejala apa ini? Dan di situ kemudian mereka berkumpul merokok. Nah biasanya merokok itu saudaranya narkoba. Kerusakan itu di situ. Kemudian nanti menghabiskan banyak waktu untuk chatting, untuk main internet berjam-jam. Di gadget saya itu ada seorang pemuda yang gila begini tangannya. Ternyata dievaluasi terlalu banyak internetan, terlalu banyak menggunakan ini handphone ini. Jadi terus begini tangannya ini. Jadi gila Pak. Itu kalau sudah setiap hari sekian jam itu merusak otak katanya. Dan ini semuanya adalah sahabat. Ternyata saudara-saudara, sahabat ini sampai di akhirat. Makanya kan dalam ajaran Islam itu, subhanallah, Islam itu sempurna luar biasa. Sampai memilih tetangga itu diatur oleh Islam. Al-jaru qabla dar. Kalau Anda mau pindah rumah, jangan dilihat model rumahnya dulu, lihat tetangganya dulu. Tetangganya baik apa enggak ini? Subhanallah. Jadi bersyukurlah kita ini jadi orang Islam itu Pak. Jadi kalau kita ini tidak mensyukuri keislaman, berarti tidak mengerti bahwa Islam itulah konsumsi yang harus kita nikmati setiap hari, keislaman. Banyak orang ya bersyukurnya itu kalau dapat uang banyak gitu biasanya. Lebih mengarah kepada materi-materi. Enggak bisa dibandingkan dengan apapun Islam dan iman kita ini. Dan kalau kita bisa mensyukuri keislaman kita, itu meningkat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ditambah nanti nikmat itu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini menggambarkan betapa Allah itu sebagaimana yang difirmankan dalam hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih ke depan, lebih menonjol dibanding dengan murka Allah. Jadi Allah lebih banyak menonjolkan rahmatnya. Ayat itu, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur, sungguh aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kalian tidak bersyukur, Allah tidak mengatakan sungguh aku siksa nanti, tidak. Bahasanya itu menunjukkan betapa kecenderungan untuk memberi rahmat itu jauh lebih besar dari memberi sanksi. Inna adzabi lasyadid. Cuma mengingatkan hati-hati, siksaku itu pedih. Coba bahasanya saja seperti ini. Jadi kalau kita itu mensyukuri keislaman, Islam kita semakin meningkat. Ditambah lagi keislaman, pemahaman ditambah lagi, lalu menjadi mukmin yang baik, semakin baik. Lalu iman kita syukuri, terus kita syukuri, lalu menjadi muhsin. Muhsin ini orang yang bukan saja mengerjakan kewajiban, tapi lebih dari itu,
Sudah sholat masih tahajud, sudah zakat masih bersedekah, sudah sedekah masih menolong orang, sudah menolong orang masih memperhatikan tetangganya, begitu terus tambah baik. Tidak hanya memberi orang yang minta, itu muhsin, tapi dia tahu siapa yang membutuhkan pertolongan, dia bantu tanpa meminta. Bahkan mungkin uangnya sejak awal sudah dibagi. Ini untuk zakat, ini untuk barangkali teman-teman yang perlu pertolongan, perlu hutang. Ini orang-orang muhsin seperti itu. Wa inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin itu. Kalau ditingkatkan lagi setelah muhsin, bersyukur, ya Allah, saya bisa berbuat begini. Nah, ini perlunya kita minta tolong itu. Jangan sampai ibadah kita justru menghancurkan kita. Ada kalanya orang itu merasa santri lalu menyombongkan ibadahnya, hancur dia. Jangan sampai orang merasa begitu. Jadi orang yang selalu minta tolong kepada Allah itu, kalau dia semakin santri, itu semakin tawadhu, semakin mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah, saya setiap subuh bisa sholat di masjid. Tetangga saya, jangankan kok subuh, maghrib itu tak pernah. Untuk apa ngurusin begitu? Sombong lagi. Coba lihat, wajahnya kelihatan. Ini kan masjid tadi. Ini kan sombong. Jangan-jangan karena itu nanti bisa masuk neraka karena ibadahnya. Dan sebaliknya, ada orang masuk surga karena dosanya. Aneh kan? Jadi ada orang masuk neraka karena ibadahnya, ada pula yang masuk surga karena dosanya. Bagaimana itu? Dia merasa berdosa, lalu dia selalu bertobat, ya Allah, mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan diampuni, terus begitu. Akhirnya apa? Semakin bersih dia, semakin takut, dari situ dia masuk surga. Maka saudara-saudara, Rasulullah SAW dalam berjuang itu memperhatikan sahabat, maka berbahagialah orang yang bisa bersahabat dengan Rasulullah SAW. Saya pernah menghadiri muhadarah ceramah agama di Masjid Nabawi di Madinah. Sudah lama ini, tapi mengesankan sekali. Dia menceritakan bagaimana keuntungan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Sampai dia mengatakan, andaikan Anda mendapat kesempatan 5 menit saja dengan duduk dengan Nabi, itu sudah nilainya luar biasa. Bagaimana dengan orang yang setiap hari mendengarkan, masya Allah, mendengarkan wahyu ilahiyah, mendengarkan sabda-sabda khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperhatikan setiap orang. Itu untung sekali para sahabat itu. Sehingga Rasulullah itu membina satu generasi yang tidak tertandingi generasi para sahabat itu. Dan di antara mereka ada yang disebut Khulafa'ir Rasyidin, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. 4 orang ini super istimewa karena dididik oleh Rasulullah SAW, dan semuanya punya keistimewaan yang luar biasa. Dan mereka cinta semuanya kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah diganggu dengan satu duri, lebih baik saya mati. Mereka begitu mengatakan. Mereka pasang badan itu cinta sekali kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di antara murid Nabi yang dikenal hebat, ya, semuanya hebat. Ya. Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, As-Siddiq hadhil ummah. Orang yang punya martabat siddiqiyyin itu lebih tinggi dari syuhada. Di atas syuhada itu Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai al-muslihul a'zam, juru damai paling agung. Itu Sayyidina Abu Bakar. Di saat-saat genting, beliau itu yang tampil sebagai penyelamat umat. Yang paling menarik itu ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena begitu besar cintanya kepada Nabi, dia tidak bisa menerima Rasulullah wafat. Itu Sayyidina Umar.
Man qala anna Rasulullah mat la darabtu unuqahu bihadis sayf. Sampai mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal lehernya. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah cuma pingsan saja seperti Nabi Musa, nanti 40 hari siuman lagi. Mengatakan begitu. Marah dia. Karena begitu besar cintanya pada Rasulullah. Ini problem masih banyak, belum selesai. Saya tak berkata begitu. Siapa yang menyelamatkan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tampil Sayyidina Abu Bakar menenangkan umat yang susah, ditinggal Rasulullah SAW. Karena mereka mengerti kalau Rasulullah wafat, itu sudah selesai hubungan antara langit dengan bumi, tidak ada lagi wahyu. Mereka mengerti itu, sehingga mereka lepas kendali. Saya tahu itu terutama karena cintanya kepada Nabi luar biasa. Lalu tampil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berpidato setelah pembukaan, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sudah wafat. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan sangat meyakinkan dan penuh keagungan mengatakan bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Allahu akbar. Siapa yang mau menyembah Rasulullah Muhammad, beliau hari ini sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun da'imun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, dia hidup abadi selama-lamanya. Lalu beliau membawakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqabihi falan yadurru Allah syai'an. Dan Muhammad itu hanyalah Rasul. Sebelumnya sudah ada Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Seperti hanya sebelum ini ada Rasul, dan mereka ada yang wafat, meninggal, ada yang dibunuh oleh umatnya. Afa imma ta'qutila qalabtum ala aqabikum. Kalau wafat dia hari ini, kalian akan berubah lalu tidak lagi berpegang kepada ajarannya. Subhanallah. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah syai'an. Kalau ada yang melakukan itu, tidak ada artinya apa bagi Allah. Semua keluar dari Islam juga tidak masalah. Allahu akbar. Sayyidina Umar itu di hadapan Sayyidina Abu Bakar seperti burung yang kehujanan, lalu mengatakan, ka'anni lam aqra hadhihi al-ayah. Saya seperti belum membaca ayat ini. Subhanallah. Selesai. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman dikenal sebagai jutawan yang luar biasa, jutawan yang dikerahkan hartanya untuk keperluan Islam ini. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, hartanya juga seperti itu. Bahkan disebut-sebut di Mekah itu harta Sayyidina Utsman itu wakafnya masih ada sampai sekarang. Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu yang super dan hebat kecerdasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sejak kecil tidak mengenal pendidikan kecuali pendidikan nabawi. Hada huwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak mengenal kemusyrikan sejak kecil. Sejak kecil begitu dia diasuh oleh Rasulullah, langsung sudah mengenal Islam. Sehingga Sayyidina Ali itu punya kelebihan julukan kalau sahabat yang lain itu radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali masih ditambah karramallahu wajhahu. Wajahnya ini dimuliakan oleh Allah karena tidak pernah sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara,
Sahabat ini luar biasa penting. Kita harus memilih sahabat yang baik. Kalau Anda itu sering duduk dengan orang soleh, apalagi yang soleh itu alim, Anda duduk sebentar saja, itu sudah dapat inersi kesolehan dan kealimannya itu. Jadi ada orang yang alim tapi tidak soleh, ini tidak baik. Jangan-jangan bisa melakukan dosa agama ini. Dia mengerjakan agama tapi tidak soleh. Ada yang soleh tapi tidak alim, itu masih lumayan. Artinya soleh orangnya. Tapi kalau al-alim wal-amil was-salih wal-muslim, masya Allah. Ada orang yang alim, mengamalkan ilmunya, bukan cuma soleh tapi muslih, membuat orang lain soleh. Ini yang luar biasa. Jadi Anda duduk sebentar bicara dengan orang seperti itu, Anda untung. Lalu bagaimana dengan khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, bagaimana kalau kita duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, saudara-saudara, salah satu cara supaya kita ini selalu dekat dengan Rasulullah, bagaimana yang sering kali saya sampaikan dalam banyak ceramah, yang banyak bersalawat untuk Nabi. Ini banyak orang yang tidak mengerti tentang salawat itu. Jadi para ulama itu berbicara tentang salawat. Ada seorang ulama mencatat minimal ada 42 keuntungan orang yang banyak bersalawat. Lalu kita salawat itu ala kadar. Ya Allah, ini luar biasa, saudara. Mari kita kembangkan dan kita budayakan banyak bersalawat ini. Ada seorang sahabat yang hadisnya terkenal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dalam berdoa itu saya suka bersalawat. Lalu berapa banyak seharusnya saya manfaatkan salawat itu dalam doa saya?" Rasulullah mengatakan, sesuai dengan keinginanmu. Lalu dia mengatakan begini, "Ya Rasulullah, saya jadikan rubuh, separuh, seperempat dari doa itu saya bersalawat untuk Nabi." Rasulullah mengatakan, baik, innahu khair wa in zidta fa huwa ahsan. Tapi kalau Anda tambah itu lebih baik. Lalu bagaimana kalau nus ya Rasulullah, nisbahu, separuh bagian? Baik saja. Wa in zidta fa huwa ahsan. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Bagaimana kalau 3/4 ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hada khair wa in zidta fa huwa ahsan. Akhirnya orang ini bilang, "Aj'alu du'ai kulluhu as-salat 'alaika ya Rasulullah." Kalau gitu saya jadikan semua saja ya Rasulullah. Idzan tukfa hammak wa tukthar wa tughfar dzambu. Kalau seperti itu, kamu tidak akan disentuh dengan rasa gundah atau stres bahkan sekarang bersih sama sekali. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, saudara-saudara, itu seringkali saya dengarkan dari ulama-ulama yang mengerti tentang Rasulullah itu, tentang salawat. Maka paling tidak itu, saudara, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersihkan kehidupan kita ini supaya tidak selalu mendengar keluhan. Hidup sekarang ini kan banyak keluhan ya. Anda duduk dengan siapa saja, dengan orang kaya, takut kekayaannya berkurang. Betul, wah sekarang semua mahal, pajak mahal, keluhan lagi. Apalagi yang tidak kaya. Nanti dengan orang pangkat juga begitu, apalagi yang ingin pangkat. Dan semakin hari kita rasakan hidup ini semakin menekan gitu. Sekarang ini banyak orang mengeluh. Dan keluhan itu tidak ada manfaatnya kecuali kepada Allah. Bersihkan itu dengan beribadah yang lebih baik, ditambah lagi berzikir yang lebih baik, bersalawat yang banyak. Terjamin. Ada seorang mengatakan, coba kerjakan salawat itu yang banyak dalam 1 bulan. Kalau hadis yang terkenal, yang sahih,
Kalau anda ingin syafaat Rasulullah SAW, man asbaha wa yusalli alayya ashran wa amsa wa yusalli alayya ashran adrakat syafaat. Kalau anda bersalawat pagi hari 10 kali, sore 10 kali, dan itu konsisten, istiqamah, kata Rasulullah, adrakat syafaati, kamu akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan memberi syafaat yang pertama itu kepada Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa hada akbar wa a'zam syafaat, syafaat yang terbesar dan syafaat yang paling agung yang diberikan oleh Allah melalui Sayyidil Mursalin Muhammad SAW, dan salah satu yang bisa membuat kita mendapatkan keuntungan syafaat itu sesudah membangun tauhid. Sebab mustahil orang tidak bertauhid akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Maka yang paling penting dalam benak kita selalu setiap hari itu memperbaiki tauhid, membersihkan segala macam bentuk kemusyrikan dengan semakin banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, aktsiru min dzikri la ilaha illallah. Dan sesudah itu boleh zikir yang lain-lain dan perbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 Asy-Syu'ara, ada ayat yang menggambarkan betapa kasihan orang neraka. Mudah-mudahan kita semuanya terjauhkan dari bahaya api neraka dan masuk surga insyaallah. Nanti di akhirat orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menuhankan manusia, menuhankan berhala, menuhankan selain Allah, semuanya nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama sesembahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yantasirunakum aw yantasirun. Orang-orang yang bertakwa akan didekatkan oleh Allah ke surga. Surga didekatkan kepada mereka. Sebelum mereka masuk, sudah dekat surga itu. Dan neraka, na'udzubillahi min dzalik, itu ditampakkan di hadapan orang-orang yang akan masuk. Tampak saja sudah tersiksa mereka itu. Dan mereka akan terjerumus ke sana bersama dengan berhala-berhala atau sesembahannya. Termasuk orang-orang yang dikultuskan, yang menyesatkan mereka, yang mengajak mereka untuk sesat, dan itu banyak sekarang. Nanti bersama-sama itu. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, mana yang kalian sembah itu? Min dunillah, sesembahan yang selain Allah, apapun bentuknya. Apa bisa membantu kalian? Mereka membantu dirinya saja tidak bisa. Faqubkibu fiha hum wal ghawun, maka dijerumuskan, dimasukkan oleh Allah di dalam neraka jahanam, termasuk mereka-mereka yang sesat, wa junudu iblis ajma'un, dan juga laskar-laskar iblis bersama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setan itu ada dua macam. Kita diperintahkan oleh Nabi setiap hari membaca muawwadzatayn. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dua macam setan itu yang selalu mengganggu ketentraman kita, mengusik hati kita, merusak amal kita. Itu adalah setan-setan yang tampak dan setan yang tidak tampak. Yang tampak itu manusia, yang tidak tampak itu dari golongan jin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mengatakan begitu, mereka sudah lari dari kita. Tapi kalau manusia, tetap saja dia tertawa. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Nanti mereka bertengkar di neraka itu.
Ini gara-gara kamu. Antara anak buah dan pimpinan sama-sama bertengkar. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Bersumpah mereka, demi Allah, kami ini dalam kesesatan karena mereka itu. Banyak orang menyesatkan orang, saudara. Makanya kita perlu bersahabat dengan orang baik. Ulama pun bukan tidak mungkin menyesatkan. Ulama itu ada dua macam. Ulama isu wa ulama il-khair. Ada ulama yang cuma pandai saja tapi tidak santri, lalu menyesatkan. Banyak sekarang seperti itu. Kita harus memilih dan memilah mana yang baik. Bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah. Jangan sampai salah memilih pemimpin, jangan sampai salah memilih guru. Tallahi kunna la fi dhalalin mubin. It yusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kalian salah ini. Kita menyamakan mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Sesat menjadi musyrik. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Dan tidak akan menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berbuat dosa ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan banyak manusia. Anda baca saja itu di MUI, apa saja aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Banyak. Dan itu pimpinan-pimpinannya nanti akan bertengkar, anak buahnya menuntut pimpinannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Mereka mengatakan, kami tidak akan sesat kecuali karena perilaku mereka, para pimpinan yang menyesatkan itu. Fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamid. Orang-orang di neraka mengatakan, kami tidak punya teman yang bisa memberi syafaat. Kami tidak punya sahabat karib yang bisa memberi syafaat. Oleh karena itu, saudara-saudara, nasihat dari Hasan Al-Basri, ulama yang dikenal nasihatnya mirip seperti Nabi itu. Beliau mengatakan, carilah teman yang baik. Cari teman yang baik di dalam hidup ini. Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kata Hasan Al-Basri, yang banyak mencari sahabat yang soleh. Dan ini diterjemahkan oleh para guru kita, para sunan-sunan, wong kang soleh kumpulono. Itu dari hadis Nabi. Wong kang soleh kumpulono. An-nasu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Anil mar'i la tas'al wa sal an qarini. Kamu kalau mau tanya orang ini baik apa enggak, tanya siapa temannya. Ini agama kita ini luar biasa. Maka saudara-saudara, mari kita cari teman yang baik. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Anda duduk sebentar saja sudah dapat pahala. Melihat wajahnya saja sudah dapat pahala. Saya beberapa hari yang lalu itu mendengarkan ceramah dari seorang ulama dari Timur Tengah, dan dia membahas, coba Anda bayangkan seorang namanya Malik Ibrahim yang makamnya di Gresik itu. Dia dari Hadramaut, hanya mengerti bahasa Arab. Kemudian dia ke India karena kalau nggak salah ibunya orang India, makanya diberi nama Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dia hanya bisa dua bahasa saja, bahasa Arab, bahasa India. Dia datang ke Gresik, tidak mengerti bahasanya orang Gresik, tidak mengerti bahasanya orang Indonesia. Orang Indonesia pada waktu itu yang banyak itu animisme, dinamisme, musyrikin yang banyak. Bagaimana orang ini lalu bisa datang ke Indonesia menjadi dai Allah? Tidak kenal siapa-siapa. Kenapa ini saudara? Karena keikhlasannya. Dia mengatakan orang melihat dia saja Malik Ibrahim sudah tertarik. Bagaimana komunikasinya? Saya tidak bisa bayangkan. Saya kadang-kadang kalau misalnya keluar negeri, jangankan ke luar negeri, di Indonesia ini saja kadang-kadang kalau misalnya Anda ke Timur Timur, saya pernah ke Timur Timur, atau Anda misalnya ke Irian Jaya, Anda tidak bisa berbicara apa-apa. Kok bisa mereka itu menyebarkan agama sehingga Indonesia ini
Karena berkat dakwahnya Wali Songo menjadi negeri yang terbesar umat Islamnya. Antara Mekah dan Indonesia itu 10.000 kilo. Bagaimana Indonesia bisa kemudian menjadi negeri yang umat Islamnya terbesar? Itu karena mereka itu. Karena dakwah mereka itu yang ikhlas. Mereka berdagang tapi juga berdakwah. Mereka mengenalkan Islam dalam akhlak, berkomunikasi dengan baik. Akhirnya datang. Anda lihat saja sejarah di Jakarta itu banyak itu para ulama, para habaib yang sampai sekarang itu masih dipuja. Makamnya di luar Batang. Luar biasa peran mereka itu. Mereka datang dari Timur Tengah ke Indonesia ini hanya membawa modal iman dan membawa modal akhlak, dan mereka itu dengan niat akan mengislamkan umat yang ada di Indonesia ini, lalu menjadi negeri yang paling banyak umat Islam. Maka saudara-saudara, sekarang kita harusnya itu meneruskan itu. Saya pernah diundang berceramah di Gresik, dan kebetulan saya ini orang Gresik. Saya bilang saya sejak kecil berceramah di makam Bang Ibrahim. Ribuan yang datang, ada bupati di sini. Saya katakan, Pak Bupati, waktu kecil saya bermain di sini. SD saya di Gresik, saya main di sini. Waktu itu nggak ada orang ziarah di Malik Ibrahim ini. Orang nggak mengerti siapa Malik Ibrahim ini, termasuk saya. Saya main neker apa di situ. Lalu saya katakan, saya sekarang berdiri di sini. Bapak-bapak semuanya mendengarkan ini. Bapak tahu apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan sekarang merasa malu pada almarhum ini. Bagaimana orang dari luar datang kemari mengenalkan kita menjadi Muslim, lalu kita sekedar memperingati saja, hallnya sekian tahun, nggak cukup. Kenapa, saya katakan Pak Bupati, kenapa tidak dibangun di sini sekolah dakwah, lalu meniru bagaimana dakwahnya para sunan? Itu baru namanya memanfaatkan kehebatan orang ini. Kalau sekedar dikenang, gak cukup. Harusnya kader-kader sekarang itu. Karena apa? Agama lain masuk ke hutan-hutan. Agama lain misionaris bisa masuk kemana-mana. Lalu kita cuma bertengkar, urusan khilafiyah, bertengkar, urusan menghina Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Ini menyedihkan. Mari kita banyak berdoa supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya, dakwah itu wajib bagi semua orang. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu sudah cukup membuat kita mengerti bahwa dakwah itu wajib bagi semua orang. Bukan berarti semua orang harus jadi ulama, tidak. Tapi Anda harus bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan Anda kepada siapa yang bisa Anda dakwahi. Kalau tidak, Anda tidak memenuhi watawassaw bil haqq. Anda pulang dari sini, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada teman apa yang Anda dengar dari masjid ini, dari sholat Jumat. Setiap Jumat itu dakwah. Jangan pasif. Oh, saya bukan ulama. Jangan begitu. Semuanya bertanggung jawab, dan semuanya harus mengenalkan Islam ini bukan sekedar ubudiyah yang mahdoh, tapi Islam itu ada ibadah ritual dan ibadah non ritual, dan itu adalah akhlak. Maka kita harus mencari teman yang baik, kita harus berakhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat yang sampai hari ini kita nikmati buahnya. Kita berikan budi kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan kita tidak bisa membalas. Dan Allah Maha tahu kita tidak bisa membalas. Lalu ditetapkan kewajiban oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Sayyidil Mursalin Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan para malaikat mengawali perintah itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, dan sesudah salawat ikuti jejaknya, berdakwah, ikut. Kalau Anda bisa punya ilmu, berdakwah dengan ilmu. Kalau punya uang, berdakwah dengan uangnya. Kalau punya tenaga, berdakwah dengan tenaga. Kalau nggak punya apa-apa, membantu orang-orang yang berdakwah. Begitu, sehingga
sehingga Islam ini semakin hari semakin berjaya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu bina wa bikum sabilul hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawaya. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang penting kader terus keliling.